Hadratul Mukarramun yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidah, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja antum berada, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan jasmani, kekuatan rohani untuk senantiasa mentaati perintah Allah dan menghidupkan sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita akan sama-sama sedikit mengupas, membahas tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebelum untuk kedepannya kita sama-sama mempelajari kitab hadis beliau yang sangat fenomenal yang dikenal dengan kitab Jami'us Shahih Al-Bukhari, yang berisi poin-poin penting dari ratusan ribu hadis yang beliau hafal, disaring oleh beliau dan terkumpul dalam kitab Jami'us Shahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau terlahir bukan dari keturunan suku Quraisy, bukan pula orang Arab, akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, beliau berasal dari keluarga Persia, Farsi. Beliau lahir di satu desa kecil bernama Bukhara, di satu wilayah yang saat ini berada di negara Uzbekistan, wilayah Rusia. Imam Bukhari ini, beliau memiliki seorang ayah yang bernama Ismail. Ismail, ayah beliau ini adalah murid dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan salah satu dari guru Imam Al-Bukhari adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi sebenarnya antara Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i ini masih terdapat mata rantai sanad keilmuan. Imam Al-Bukhari beliau bermazhab Syafi'i. Jadi beliau juga memiliki seorang murid yang fenomenal dengan karya-karyanya. Di antaranya adalah Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslimnya. Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik Imam Muslim maupun Imam Bukhari, keduanya juga bermazhab Syafi'i. Nah, Imam Al-Bukhari ketika waktu kecil, ternyata beliau sudah menjadi yatim. Jadi Imam Bukhari kecil, baru berusia masih di bawah 5 tahunan, namun beliau terlahir ya matanya utuh, tapi beberapa masa setelah beliau lahir mata beliau buta. Dan ayah beliau yang pada mulanya adalah seorang saudagar yang cukup sukses, ternyata meninggal sebelum Imam Bukhari dewasa. Jadi ketika Imam Bukhari masih kecil, beliau sudah menjadi seorang anak yatim. Nah, bersama ibunda tercinta, Imam Al-Bukhari dididik, dibesarkan seolah-olah sang ibunda punya prinsip tidak apa-apa ekonomi sulit, yang penting pendidikan untuk anak, yaitu Al-Bukhari harus tetap jalan. Orang tua tunggal atau ibunda Imam Al-Bukhari, beliau dengan gigih menjadi single partner untuk ananda tercinta, untuk anak beliau yang tercinta, yaitu Imam Al-Bukhari. Dan karena Imam Bukhari kecil buta, terlebih lagi ketika ayahnya sudah meninggal, ekonomi keluarga semakin bangkrut, kondisi paceklik, namun sang bunda tidak putus asa mendoakan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala agar matanya diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan ternyata setelah sekian lama berdoa munajat kepada Allah, jeritan hati sang bunda ini didengar oleh Allah. Ketika usia Imam Bukhari hampir 10 tahun, penglihatan mata beliau kembali normal. Jadi ini doa ya, makanya
Betul itu, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Hanya saja kadang kita itu mudah putus asa dalam berdoa. Doa belum selesai sudah nggak sabar. Ya mau bagaimana lagi Pak? Sudah sering berdoa tapi nggak dikabulkan oleh Allah. Ini jangan-jangan Allah dengar apa enggak sih ini? Ini tanda-tanda kita kurang sabar. Ibunda Imam Bukhari hampir 10 tahun istiqomah mendoakan anaknya. Ini kita berdoa baru 1 menit, berdoa baru sehari, berdoa baru setahun, itu pun gak rutin, gak istiqomah. Ibunda Imam Bukhari hampir 10 tahun mendoakan kesembuhan untuk mata anak beliau yang tercinta, dan akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Imam Bukhari waktu kecil. Nah, setelah Imam Bukhari mulai beranjak remaja, beliau mulai berguru dengan para ulama yang hidup di zaman itu. Sehingga Imam Bukhari muda, usianya masih di bawah 20-an tahun, namun beliau sudah menjadi sosok yang begitu fenomenal dalam bidang ilmu hadis. Sehingga di zaman itu sulit dicari tandingannya. Sudah nampak ciri-ciri beliau dari kecil, bahwa beliau itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau sedang menuntut ilmu, dengan segala bentuk fasilitas yang serba terbatas, kalau kawan-kawannya punya buku, punya fasilitas pendidikan yang komplit, Imam Bukhari tidak. Tapi kecerdasan yang beliau miliki luar biasa. Sehingga sebagian teman-temannya pernah mengejek Imam Al-Bukhari, bahwa Imam Al-Bukhari ini dianggap tidak serius dalam belajar. Sebab apa? Teman-temannya nengok Imam Bukhari nggak nulis, nggak mencatat. Bukannya Imam Bukhari tidak mau menulis dan mencatat, buku nggak punya, fasilitas penunjang pendidikan tidak ada. Tapi dengan kecerdasan yang luar biasa, beliau sanggup mengulang kembali apa yang telah diajarkan oleh guru-gurunya itu, meskipun tanpa menulis dan tanpa menuangkannya dalam lembar-lembar kertas. Hanya murni menggunakan hafalannya saja. Sangat luar biasa. Nah, bagaimana kisah Imam Bukhari ini di kemudian hari ya, dan ternyata memang perjalanan hidup Imam Bukhari itu penuh dengan lika dan liku. Beliau di kemudian hari kelak diusir dari kampung halamannya sendiri, bahkan sempat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan guru-gurunya sendiri. Namun perjalanan hidup sang imam ini akan kita bahas lebih detail pada sesi kajian kitab Sahih Al-Bukhari yang masih menyambung dari sesi pertama ini, biografi Imam Al-Bukhari. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas, kita akan kumpas tentang perjalanan hidup Imam Al-Bukhari sebagai sambungan dari sesi pertemuan kita pada malam hari ini. Baru kemudian nanti kita mulai bahas tentang isi kitab Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, taufik, dan kelapangan rezeki oleh Allah, sehingga semakin hari kita bisa semakin dekat, semakin taat oleh Allah. Dan insya Allah ini kita akan istiqomah live streaming setiap malam Ahad. Berhubung semalam ada sedikit kesalahan teknis, ya, jadi dioper pada malam hari ini, dan insya Allah mulai minggu depan kita akan sama-sama berjumpa kembali mulai pada hari Sabtu malam Ahad. Demikian biografi singkat dari Imam Al-Bukhari ini. Nanti kita sambung pada pertemuan mendatang pada bab kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Sekali lagi kami pribadi mendoakan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelapangan rezeki, kekuatan badan, jasmani dan rohani untuk semakin dekat dengan Allah, dan kita diberikan usia panjang oleh Allah sehingga kita termasuk ke dalam satu kelompok orang yang disebut oleh Nabi, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntung orang yang usianya dipanjangkan oleh Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal soleh sebanyak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.